Sore kemarin mengakibatkan jalur Pantura Kaligawe terendam banjir. Banjir mengakibatkan sejumlah kendaraan mogok dan lalu lintas tersendat hingga lebih dari 2 km. Lalu lintas terjadi mulai dari Pasar Kubro hingga depan kawasan Terminal Terboyo, Semarang. Kaligawe, Semarang. Jalur urat nadi logistik Pulau Jawa yang isinya truk-truk raksasa. Tapi anehnya, tiap kali laut pasang, jalur ini malah berubah jadi lautan. Hampir 23 Mei 2022 lalu, banjirop terparah melanda kawasan Tanjung Mas. Kalau kita perhatikan laporan berita ini, jawabannya ternyata bukan cuma soal air laut yang pasang. Ada teka-teki yang lebih dalam dari itu. Pertama, lokasi Kaligawe memiliki fenomena penurunan muka tanah yang bisa mencapai 10 cm per tahun. Banyak sekali peneliti gitu ya mengatakan bahwa penurunan muka tanah itu sampai dengan kurang lebih 10 cm per tahun ya. Tapi kan itu bervariasi ya, ada yang mungkin masih rendah, tapi ada juga yang mungkin lebih dari 10 cm per tahun gitu. Tapi apakah cuma itu masalahnya? Ternyata tidak. Wilayah pesisir ini masih tinggi, ya selama itulah land subsidence akan terjadi. Di sini, air datang dari dua arah. Air laut dari utara yang disebut rop, dan air hujan dari wilayah hulu yang mengalir lewat sungai-sungai besar seperti Seringin dan Tenggang. Jadi, saat laut naik dan daratannya amblas, air secara alaminya akan mencari tempat terendah. Maksudnya di rencana tata ruangnya oke lah, nggak masalah, tapi pengambilan air bawah tanahnya yang kemudian dihentikan atau tidak, karena kan pembangunan pabrik, manufaktur dan sebagainya, termasuk yang Lami Cita kemarin itu kan mereka semua mengambil air bawah tanah. Air bawah tanah itu kan berarti kan akhirnya membuat tanah yang ada di bawahnya kan menjadi poros ya. Kalau poros itu kan berarti air yang dari laut itu kan akan masuk gitu loh. Akan masuk di poros. Jadi fungsinya seperti spons gitu loh, Mbak. Jadi dia akan nyerap air gitu ya. Masalahnya, sistem polder seringkali dipaksa kerja di luar batas kemampuannya. Pintu air ditutup untuk menahan laut. Tapi pompa juga harus berjuang mengeluarkan air sungai ke laut yang posisinya lebih tinggi daripada air sungai itu sendiri. Jadi, apakah cukup kalau kita hanya terus-menerus menambah jumlah pompa dan meninggikan tanggul? Atau sebenarnya ada masalah manajemen lingkungan yang jauh lebih besar yang harus dibenahi lebih dulu sebelum wilayah ini benar-benar tenggelam? Sekian penjelasan mengenai permasalahan air daerah Semarang, Kaligawe. Saya, mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang, Hikmatun Nasihah. Terima kasih dan sampai jumpa.